Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Ini ada tanggapan masalah PPRS lagi nih, yang banyak masalah ya. Ditanyakan di sini, apartemen saya bocor Pak sejak saya tinggali ini di daerah Kokas. Ya, apartemen saya bocor. Diperbaiki, bocor lagi, diperbaiki, kayaknya nggak sembuh-sembuh deh. Ya, dia punya kaca juga rembes kalau hujan. Ya, nah sekarang saya terus ditagih service charge ini semua. Pertanyaan saya, ini kan masih PPRS masih dikelola oleh developer tapi tidak sembuh-sembuh. Ya, boleh nggak saya tahan service charge-nya itu sampai suruh dia benerin dulu? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, boleh nggak saya benerin sendiri? Terus nanti saya baku hitung dengan berapa sih biaya outstanding service charge saya akan baku potong di situ. Nah, ini menanggapi pertanyaan ini dari Ibu Sum ya. Begini Ibu Sum, yang pertama kita pastikan dulu apakah PPRS ini PPRS sudah definitif, sudah terbentuk melalui pemilihan atau PPRS sementara yang masih dipegang developer. Bedanya adalah kalau dia PPRS sementara, tentunya rekening service charge itu kan masih atas nama PT developer kan begitu ya. Jadi ibu bisa saja menahan biaya service charge itu kalau masih PPRS sementara. Ya, kecuali kalau sudah PPRS definitif, karena itu dua hal yang berbeda ya. Nah, yang kedua, Ibu bilang tadi apakah saya bisa memperbaiki sendiri lantas saya itu tinggal Ibu bicarakan dengan building management atau developernya. Karena Anda perbaiki bolak-balik karena setiap hujan saya tidak tidur nungguin air bocor pasang ember ya. Ibu bicara, oke, karena Anda perbaiki bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, saya perbaiki, Anda lihat berapa biaya tagihan perbaikan itu ya. Nanti kita hitung potong dengan saya punya biaya service charge. Nah, kenapa saya bilang kalau di PPRS sementara masih bisa? Karena itu masih developer punya rekening dan itu tanggung jawab developer. Kalau sudah PPRS definitif tidak bisa. Kenapa? Karena kerusakan itu bukan tanggung jawab PPRS sebenarnya. PPRS ini kan dia pengelola, dia menerima dari pelaku pembangunan. Masalah bocor dan kerusakan itu tanggung jawab developer atau pelaku pembangunan. Itu tanggung jawabnya. Jadi ibu tidak bisa tahan kalau sudah definitif. Tapi kalau dia belum definitif, ibu tahan boleh. Karena itu kan masih PT developer PPRS sementaranya. Ya, oleh karena itu menurut saya adalah bicarakan dengan developernya ya, bikin tertulis, saya perbaiki, nanti saya potong saya punya outstanding. Ya, bukan saya tidak mau bayar, ya. Tapi bagaimana saya membayar kewajiban saya, tapi hak saya itu tidak ada. Tetapi dalam rangka hak terhadap developer loh, ya. Karena itu bocor itu kan karena developer pembangunannya, bukan kalau pengelola kan menerima kondisi bangunan seperti itu, ya. Saya kira ini yang perlu Anda bicarakan. Apabila mereka ngel, ya sudah, lakukan tindakan hukum. Kan cuma dua solusinya kan, musyawarah hukum. Ya kan, supaya dilihat siapa yang benar gitu loh. Nah, kalau masalah teknis kebocoran itu kan mudah, siapa yang salah siapa yang tidak. Kalau bocor dari plafon, dari kaca kan nggak mungkin karena pemakaian. Jadi kalau ada kerusakan karena pemakaian, itu bukan tanggung jawab developer, bukan tanggung jawab PPRS, tapi itu tanggung jawab penghuninya yang bersangkutan atau pemiliknya. Kenapa? Karena pemakaian. Tapi kan kalau bocor di kaca, di plafon kan tidak mungkin karena pemakaian. Emang dia sengaja gedor-gedorin tuh plafon, ya. Jadi ini masalah tanggung jawab, harus kita pisahkan dulu. Ini tanggung jawabnya siapa? Kalau tak siapa ya. Jadi, siapa yang berbuat salah, dia yang tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya siapa? Kalau masalah bocor, merembes dari kaca karena sealernya nggak benar, ya itu tanggung jawabnya pelaku pembangunan, Bu. Tanggung jawabnya si developer. Ya, apalagi ini kan apartemen daerah Kokas kan bukan apartemen murah ya. Saya kira tidak sepantasnya lah begitu. Saya kira semoga ini mendapatkan inspirasi bagi Ibu, menjadi bekal Ibu untuk berbicara dengan pihak developernya. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com